Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Mari saya mengajak setiap kita untuk kita menghampiri tahta hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah alasan untuk kita hidup sampai hari ini. Siapkan hatimu pagi hari ini saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Kami hidup Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Engkau
alasan kami untuk hidup memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami sembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih, kasih-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Terima kasih, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Bapa yang Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Oh, oh. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, Engkau alasan untuk kami hidup sampai hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu, urapi akan setiap hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, kembali lagi di dalam doa pagi JKI Pondok Daud. Kita akan membahas tentang mempelai Kristus, kriteria mempelai Kristus. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan banyak tentang mempelai Kristus. Tetapi pagi hari ini izinkan saya membagikan tentang mempelai Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang harus kita simak dan renungkan dan pahami bersama, yaitu sebagaimana kita menjadi orang percaya, yaitu gerejanya yang disebut mempelai Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah gerejanya yang adalah mempelai Kristus, mempelai wanitanya Kristus, dan Kristus sebagai mempelai pria kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai mempelai Kristus kita harus mempersiapkan diri kita Bapak Ibu untuk menyongsong kedatangan kedua kali Tuhan kelak Bapak Ibu. Tujuan akhir dari orang percaya bukan hanya ketika dia mati, masuk surga dan hidup kekal. Walaupun kedua itu sangat penting dan menjadi
tujuan hidup kita, tetapi Tuhan inginkan lebih dari itu. Kita menjadi mempelai Kristus, menjadi kekasih Tuhan, menjadi kesayangannya Tuhan. Tetapi lebih dari itu, yaitu kita menjadi kekasih mempelai wanitanya Tuhan, sehingga kelak kita layak di hadapannya. Kita harus mempersiapkan diri kita Bapak Ibu, sehingga kita layak di hadapannya. Wahyu 19 ayat 7 di sana dikatakan, mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Perkawinan anak domba yaitu Kristus sebagai mempelai pria, dan pengantinnya yaitu orang-orang percaya, dan gerejanya sudah siap sedia Bapak Ibu. Sebelum Tuhan datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita, wajib kita untuk setiap sedia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mempelai wanita Tuhan harus mempersiapkan diri hingga layak menyambut, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam firman Tuhan kita bisa memperbarui hidup kita dengan firman Tuhan, dengan bergaul karib, membangun kehidupan doa kita, sehingga kita bisa layak di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi mempelai Kristus? Yang pertama adalah memiliki kehidupan yang kudus. Jadi hidup kita harus kudus Bapak Ibu. Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Oleh sebab itu karakter yang kudus dan suci harus ada di dalam setiap orang percaya Bapak Ibu. Memang kita sudah ditebus dan sudah dibayar dengan lunas di kayu salib, tetapi bukan berarti kita tidak bisa jatuh di dalam dosa Bapak Ibu. Kita bisa saja jatuh di dalam dosa, tetapi orang yang sudah bertobat, sudah mengaku menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bisa jatuh dalam dosa tetapi tidak bisa tinggal di dalam dosa Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan diri masing-masing, melihat dan mengoreksi hidup kita, mengintrospeksi hidup kita, memawas diri hidup kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang masih kurang dari hidup kita, mari bersama kita perbaiki, mari bersama kita renungkan tentang hidup kita, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan dapat kudus dan suci di hadapan Tuhan. Kudus dan suci memiliki arti, yaitu dipisahkan dari dosa Bapak Ibu, supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan di dalam Tuhan. Jadi kudus dan suci adalah dipisahkan dari dosa, supaya kehidupan kita bisa dapat berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita yang dipisahkan dari hidup kita, dari dosa, harus kita senantiasa mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk sepenuhnya dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Di pekerjaan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di pekerjaan kita, di sekolah kita, dimanapun di masyarakat, kita harus menjadi dampak, menjadi terang, sehingga orang lain boleh melihat ada Kristus yang besar di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan bahwa setiap orang percaya, yaitu Bapak Ibu dan saudara dan saya, hidup dalam suci, dalam kudus di hadapan Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 di sana dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat
melihat Tuhan. Artinya bahwa Tuhan sangat merindukan hidup kita. Hidup kita kudus, dan standar kekudusan adalah Tuhan sendiri. Tuhan kudus, maka kita harus kudus Bapak Ibu. Tetapi hidup yang suci dan kudus tidaklah hal yang mudah kita lakukan Bapak Ibu. Mudah kita lakukan ketika kita mau taat kepada kehendak Tuhan, ketika kita mau menyerahkan hidup kita 100%, minta tuntunan Roh Kudus, minta kemampuan Roh Kudus, undang Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk hidup dalam kesucian dan kekudusan. Maka kita harus undang Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita dan memimpin kita, menuntun kita, memampukan kita hidup di dalam kekudusan. Jadi kesimpulan saya adalah menjadi mempelai Kristus adalah orang-orang yang kudus dan siap, kudus dan suci dan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun jemaatmu berada Tuhan, kami bersatu hati, hamba-Mu sendiri Tuhan, dan kami bersatu hati, kami semua bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena Engkau kudus, maka itu kami harus kudus di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, mampukan kami Tuhan, sekalipun daging kami tidak mampu, tetapi Roh Kudus selalu memampukan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruhnya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.